Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Viral di media sosial, di X begitu kan ya. Terima kasih kepada warga Pondok Pinang yang telah mensukseskan pemilu di 2024 dengan aman dan lancar. Kita lihat saja Anies Baswedan mendapatkan 43,25%, sedangkan Prabowo 37,48% dan Ganjar mendapatkan 19,25%. Artinya apa? Artinya ketika di sebuah daerah sudah mengeluarkan statement seperti itu begitu kan. Artinya pemilu kita menandakan bagaimana dengan adanya kedamaian, ketentraman, saling menghargai satu sama lain. Tapi kalau ada dugaan-dugaan kecurangan yang muncul di situ begitu kan. Artinya bukan tidak mungkin masyarakat akan memberontak, akan mengkritik habis-habisan. Ini, kalau semua kecamatan ya buat ginian, jelas perolehan suara kita ketahuan ya. Setuju, kita buat di seluruh negeri Indonesia ini untuk melawan quick count abal-abal rekayasa. Jadi bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi adalah kemenangan bagi Anies Baswedan begitu kan ya. Walaupun mereka tidak menang secara mutlak, setidaknya kan 2 putaran. Jadi sampai hari ini saya masih di masyarakat masih muncul spekulasi begitu. Padahal di sini Anies Baswedan menang kok. Di sini Anies Baswedan menang kok. Di Madura di daerah ini kok menang. Kok tiba-tiba secara kalkulasi quick count kok kalah begitu kan. Ada apa begitu? Itu yang mesti kita curigai di situ, ada apa begitu kan. Ada lagi yang berkomentar yang sangat-sangat luar biasa komentarnya ini ya. Buat pembanding saja, Anies Baswedan 44%, Prabowo Gibran 37,% dan Ganjar 19%. Menurut gue ya, mending kita foto si satu katanya begitu kan ya. Foto kita si satu, lalu kemudian kirimkan data-data nanti disengketa. Ada yang mengatakan seperti itu. Artinya apa? Artinya masyarakat hari ini masih mengharapkan dan bahkan realitas di lapangan itu terjadi, bisa saja terjadi suara-suara Anies Baswedan yang katanya hilang dan sebagainya begitu kan. Tapi nampaknya dan rupanya bagi kami adalah ketika ada dugaan-dugaan yang kemudian melanggar, maka ini masyarakat jangan tinggal diam. Dari beberapa data internal Anies Baswedan ya, Anies Caimin di situ begitu kan, ini tidak nyampe satu putaran begitu kan. Ya, mentok mereka 37,62% dan sedangkan Prabowo Gibran 47,9% dan Ganjar 15%. Ini real count dari Pilpres di 2024. Maka kemudian kalau ada orang yang mengatakan bahwa ya quick count-nya sudah memenangkan Prabowo misalnya, maka secara tidak langsung kita lihat saja ya sekarang masih 77%. Yang saya lihat tadi di KPU-nya begitu kan ya, tidak naik-naik segitu amat begitu kan. Jangan-jangan nanti persentasenya juga tidak naik segitu-gitu amat. Padahal kalau kita mencapai di angka 177% itu masih sisa 3 begitu kan, sisa 30% begitu. Jangan-jangan 30% itu aja mereka begitu kan. Maka saya katakan sejak awal bahwa yang namanya pemilu ini seharusnya masih nunggu 1 bulan begitu kan untuk melihat bagaimana ya suara-suara yang ada selama ini. Tetapi banyak sekali komentar-komentar netizen yang saya bacakan tadi bahwa ya ada yang berspekulasi kita memunculkan itu ya, katanya kita harus selidiki itu. Nggak usah membuat opini seakan-akan Anies menang. Semua sudah tahu bahwa kalau kita mau melihat hasil rekap saja sudah dapat diketahui. Karena data langsung dari TPS, jadi tidak mungkin terjadi manipulasi. Ya kata siapa begitu kan? Roy Suryo sekarang itu membongkar habis-habisan si rekap di situ begitu kan? Karena quick count itu berpatokan pada si rekap. Jangan-jangan si rekapnya begitu kan ya? Bisa saja ada nuansa-nuansa, ada dugaan-dugaan yang kemudian tidak diinginkan oleh kita begitu. Tim Kapten Amin tanggap ya. Saya rasa tidak. Kalau tanggap harusnya mereka lakukan dari sekarang. Mereka hanya fokus gimana caranya mencari bukti kecurangan ya. Setuju ya, perlawanan rakyat harus kita gerak melawan kecurangan dan kejahatan demokrasi.
Ada lagi yang berkomentar hanya di tempatmu dan bagian Aceh seperti itu. Kalau seluruh Indonesia bikin spanduk seperti itu, terus suara 02 lebih banyak nanti gaduh lagi. Ini komentar-komentar netizen. Tapi ada sesuatu yang kemudian sekarang diungkap begitu kan, disengketa nanti akan diungkap karena semuanya itu adalah masih menunggu jadwal begitu kan. Mengapa hak angket ini masih stagnan begitu kan? Karena sesuai dengan jadwal mereka. Kapan hak angket itu digunakan, kapan hak angket itu dijadwalkan, kapan sengketa pemilu itu akan berlanjut dan sebagainya, masih nunggu jadwal sebenarnya. Tetapi cukup bukti data-data sudah lengkap begitu, akan dipersiapkan begitu kan. Maka secara tidak langsung saya katakan bahwa wah, ini bisa ketar-ketir mereka begitu. Catatan kami di internal Amin begitu kan ya, melihat bahwa ini akan terjadi 2 putaran. Akan sangat mudah untuk terjadi 2 putaran karena satu ya, bagaimana dengan adanya Sirekap. Yang kedua, bagaimana dugaan-dugaan kecurangan yang ada. Terus kemudian bagaimana dampaknya ketika mereka ya ada intimidasi dan sebagainya. Itu masih diungkap dalam tabir-tabir fakta yang ada kepada MK nanti begitu. Tetap mereka bergulir hak angket yang dimainkan. Maka jalan satu-satunya menurut saya pribadi kalau ada kecurangan-kecurangan yang kemudian agak gimana ya harus melalui hak angket yang ada selama ini begitu kan ya. Karena hak angket itu penting sekali untuk mencari titik temu kita bagaimana nantinya ya mendapatkan mendapatkan kebenaran. Karena sekarang ini masih muncul spekulasi sana sini begitu kan. Bahkan diantaranya adalah ada yang mengatakan ayo kita akan buktikan bersama katanya. Jadi kita tunggu saja nasibnya bagaimana begitu kan ya. Bahkan ya satu sisi gaspol Abah Anies menang 1 putaran, nggak apa-apa harus 2 putaran, ayo kita menang katanya begitu kan. Ini sampai ya Anies Baswedan ya di situ menjadi trending begitu kan hari ini begitu kan. Dengan adanya situasi politik sekarang ini Anies Baswedan santai-santai aja begitu kan ya. Bahkan ya sosok Anies Baswedan ketika mereka banyak orang berspekulasi dianggap kalah dan sebagainya, tapi nampaknya sekarang ini melihat dengan situasi dan kondisinya ya seakan-akan Anies Baswedan ya menurut saya pribadi kalah menang itu hal yang biasa. Tapi bagaimana mungkin seorang ya apalagi ada indikasi-indikasi kecurangan yang ada ya mereka tetap melawan di situ begitu. Jadi sama-sama ya tetap melawan dalam artian mencari dugaan-dugaan kecurangan yang ada selama ini. Siapa tahu begitu kan ya. Ada nuansa politik yang dimainkan oleh mereka. Ini perlu hati-hati siapapun untuk melakukan kecurangan-kecurangan yang ada. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.